Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Izinkan pada adik-adik mahasiswa STI Surakarta, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kapten Infanteri Mardianto, jabatan Komandan Koramil 06 Kartosuro. Status K1, istri 1, anak 1. Pendidikan yang pernah kami kenyam, pendidikan umum yaitu SD, SMP, dan SMA. Untuk pendidikan militer yang pernah kami lakukan adalah pendidikan secatam, secaba, dan secapa. Untuk pengalaman tugas yang pernah kami lakukan yaitu tugas dalam negeri dan luar negeri. Untuk dalam negeri diantaranya tugas Papua, tugas Aceh, tugas Ambon, dan tugas Satgas Bin Nusantara. Untuk tugas luar negeri yaitu di Timur Timur. Dulunya dalam negeri, tapi sekarang jadi luar negeri. Alhamdulillah sekarang saya bisa memberikan, bisa bertemu dengan panjenengan semuanya, adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan. Tujuan kami ke sini adalah untuk memberikan materi wawasan kebangsaan dengan bermaksud agar adik-adik semuanya bisa mencintai, memahami, dan paham tentang kebangsaan. Bagaimana adik-adik nanti bisa, saya harus seperti apalah melaksanakan tentang cinta tanah air itu. Nanti penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Sertu Tony, anggota Koramil 06 Kartosuro. Demikian yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke waktu dan tempat kesediaan Pak Tony. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala STIS Surakarta dan yang kami banggakan seluruh adik-adik mahasiswa baru STIS Surakarta yang berbahagia. Di sini saya mendapat perintah atau mandat dari Komandan Koramil 06 Kartosuro, Kapten Infanteri Mardianto untuk membawakan materi bela negara, wawasan kebangsaan, dan anti terorisme. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tony Sugiarto, pangkat Sersan 1, jabatan Babinsa Koramil 06 Kartosuro. Baik, untuk menyingkat waktu kegiatan saya akan menyampaikan atau kita saling belajar bersama tentang bela negara, wawasan kebangsaan, dan anti terorisme. Jadi untuk adik-adik sekalian sebagai pendahuluan kita tentunya sering mendengar tentang NKRI. Di sini akan kita sampaikan NKRI merupakan negara kesatuan yang terbentuk berdasarkan perjuangan TNI bersama seluruh rakyat Indonesia. Maka untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita diperlukan upaya terus-menerus meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban bela negara. Tentunya kepada siapa? Kepada seluruh lapisan masyarakat guna menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guna terwujudnya kekuatan pertahanan, keamanan negara yang ampuh untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Baik. Untuk menginjak bela negara, apa sih bela negara itu? Di sini kita akan definisikan tentang bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku setiap warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara yang dimulai sejak anak-anak sampai orang tua dalam upaya membela negara demi tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Jadi tanggung jawab itu untuk kita seluruh lapisan masyarakat Indonesia, di mana hal tersebut sudah diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal tersebut tidak
terkecuali bagi warga sipil, penegak hukum, sampai instrumen pertahanan negara. Untuk mengupayakan bela negara, kita dapat memulai dari hal-hal yang sederhana dan dekat dengan sering apa yang kita lakukan. Misalnya ya, melalui dunia pendidikan di sekolah, kemudian mengabdi sesuai dengan profesi dan sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, ya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian juga dituangkan dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 juga disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi keikutsertaan warga negara dalam bela negara telah diatur, ya. Juga diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, antara lain melalui ya pendidikan kewarganegaraan, ya kalau di lingkungan SD, SMP, ya PPKN, ya. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, ya. Ini biasanya menyangkut dengan kalau di tingkat mahasiswa di Menwa, Resimen Kemahasiswaan. Kemudian pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik secara sukarela ataupun secara wajib. Yang berikutnya, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi, profesi adik-adik sebagai mahasiswa itu juga termasuk dalam hal pertahanan negara. Saya lanjutkan, di Indonesia sistem pertahanan dan keamanan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana dalam sistem ini ya melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, terus bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa adalah sebagai kekuatan cadangan. Dalam pelaksanaan sistem merata berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 30 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang kebijakan umum pertahanan negara. Isinya berbunyi, Sis Hankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non-militer secara menyeluruh dan terpadu. Jadi di sini sudah diterangkan ya seluruh komponen ya baik militer maupun non-militer. Berarti di dalamnya adik-adik juga sudah terlibat. Ciri dari sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat 3 ciri atau sifat sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerakyatan, yaitu seluruh rakyat warga negara ikut serta dengan kemampuan dan keahlian masing-masing dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. Yang kedua adalah kesemestaan, artinya seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman dari dalam maupun luar. Yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu
seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan didaya gunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut. Di sini saya garis bawahi tentang kewilayahan. Tentunya adik-adik pernah mendengar tentang TMMD, yaitu Tentara Manunggal Membangun Desa, yang setiap tahunnya diadakan oleh TNI. Di situ tergantung maksud bahwa apa yang kita bangun itu bisa digunakan untuk alat-alat pertahanan apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan atau di suatu waktu negara kita sedang berperang. Jadi TMMD itu ada maksud dan tujuannya. Selain digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki sarana transportasi, kemudian untuk meningkatkan perekonomian di warga-warga pedesaan, yang tadi digunakan untuk pangkalan-pangkalan pertahanan di waktu negara kita sedang berperang. Keanekaragaman suku bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Itu adalah pondasi kita. Ya, seperti adik-adik lihat, di situ terlihat peta Indonesia. Tetapi dalam peta tersebut terlihat tercabik-cabik. Ya, tercabik-cabik itu adalah suatu gambaran ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya hal itu tidak kita harapkan. Saya akan menjelaskan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ancaman itu ada dua. Yang pertama adalah luar negeri. Yang kedua adalah ancaman dalam negeri. Contoh dari ancaman luar negeri yaitu seperti halnya perang antara Rusia dan Ukraina. Di situ terdapat invasi militer, agresi militer, kemudian infiltrasi. Kemudian ancaman dari dalam negeri, yaitu dapat berbentuk separatisme, yaitu suatu kelompok ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemberontakan bersenjata atau makar. Kemudian konflik SARA, yang terakhir adalah terorisme. Dari semua ancaman itu berdampak pada kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara. Pada era sekarang mungkin perang tidak selalu berbentuk konvensional, tetapi pada masa-masa sekarang dan yang akan datang mungkin akan terjadi perang modern atau perang masa kini. Secara umum, perang modern atau perang masa kini bersifat satu, murah meriah, dalam artian tanpa menggunakan sumber daya alam atau senjata yang berlebihan, namun dampaknya sangat fatal dan dahsyat. Kemudian menghantam total instrument of nation, power negara sasarannya. Yang berikutnya, perang modern memanfaatkan teknologi sibernetik. Adapun tahap-tahap perang modern, tahap pertama adalah infiltrasi, yaitu masuk melalui jalur intelijen, militer, pendidikan, ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya atau kultur dan agama. Kemudian bantuan-bantuan asing. Kemudian kerjasama di semua bidang. Kemudian bisa melalui media atau informasi. Tahap 2 dalam perang modern ini eksploitasi atau sistem adu domba.
yaitu dengan membentuk opini, kemudian menciptakan sel-sel perlawanan, membentuk agen-agen, kemudian menggelar provokasi dan opini internasional untuk melakukan diplomatik dan politik ofensif. Yang selanjutnya menimbulkan kekacauan atau keresahan, kemudian menimbulkan konflik horizontal atau SARA, kemudian membantu separatis dan pemberontakan. Yang terakhir adalah menimbulkan perang saudara. Itu adalah tahap eksploitasi atau adu domba. Kemudian tahap ketiga, cuci otak. Ya, di sini tentunya kita mengenal radikalisme atau terorisme. Ya, di mana hal tersebut ingin mengubah paradigma atau cara berpikir terhadap wawasan kebangsaannya, meliputi seluruh aspek kehidupan yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia atau Pancasila. Kemudian mengubah nilai-nilai nasionalisme yang berorientasi pada tujuan kelompok, golongan atau agama tertentu. Sebagai pelaku bela negara, kita harus berpegang pada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama adalah 1. Pancasila sebagai dasar landasan bangsa. Pancasila merupakan filsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai sumber hukum nasional dan sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta kehidupan bangsa dan bernegara. Pilar yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Dan pilar keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan konsepsional ketahanan nasional guna terciptanya kondisi dinamis meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Maka dari itu perlunya kita tanggap dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa demi masa depan bangsa yang kita cintai. Kemudian sebagai generasi muda, generasi penerus, apa sih peran kita sebagai warga masyarakat? Di sini kita akan menjawab, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian adakan rasa saling menghormati, rasa saling menghargai, beri kesejukan terhadap sesama umat beragama, tingkatkan toleransi antar umat beragama, tingkatkan dan pahami wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan tidak kalah pentingnya, jangan mudah terhasut untuk diadu domba. Jaga persatuan dan kesatuan untuk menciptakan Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Demikian materi bela negara, wawasan kebangsaan dan anti terorisme yang diharapkan dapat menggugah nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, selamat
berjuang, dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adikku mahasiswa baru semuanya, materi yang sudah diberikan oleh Bapak Tony tadi, kaitannya semoga panjenengan semuanya bisa memahami, paling tidak mengerti tentang apa itu arti wawasan kebangsaan dan bela negara. Berkaitan dengan radikalisme, terorisme, saya berharap kepada panjenengan semua, berhati-hatilah dalam bergaul, berhati-hatilah dalam memilih sesuatu organisasi, tolong lebih cermat lagi kaitannya dengan organisasi yang kiranya bertentangan dengan pemerintah. Demikian dari kami, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.